Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, kembali lagi di Manela TV dengan saya Erti Talisa. Oke para pemirsa, seperti yang kita ketahui, madrasah kita, Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, telah meraih banyak sekali prestasi di berbagai bidang, entah dari bidang ekstrakurikuler apapun, dari mulai voli, kir, paskib, dan lain-lainnya. Oke, yang saya bahas kali ini yaitu perlombaan di bidang ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Jadi kali ini saya sudah bersama dua siswi, yaitu mereka telah meraih medali emas, yaitu dari lomba opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Oke, halo Kak Ilmi, Kak Mida. Hai. Boleh perkenalan dulu sama para pemirsa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Setia Ilmi Mubarok dari kelas 12 MIPA 5, biasa dipanggil Ilmi. Perkenalkan, nama saya Imratul Hamida, bisa dipanggil Mida dari 12 MIPA 1. Oke, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai lomba opsi yang telah kalian ikuti. Oke, jadi opsi sendiri itu apa? Untuk opsi sendiri itu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Dulu itu pada tahun 2021, 2022 itu namanya tuh Kopsi. Sekarang ganti jadi opsi. Dan opsi ini tuh diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang dinaungi oleh Kemendikbudristek. Oh, oke. Nah, kalian kan jadi satu tim dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Apakah dari MAN itu yang mengikuti satu tim kalian aja atau ada tim yang lain? Kebetulan untuk mengikuti opsi ini itu ada 13 tim, tapi untuk yang lolos ke babak final itu ada 2 tim. Oh, jadi pertama yang ikut di opsi ini ada 13 tim ya dari MAN, lalu diseleksi ada 2 tim yang lolos ke babak final. Oke, jadi karya apa nih yang kalian ambil untuk kalian tampilkan di ajang lomba ini sehingga kalian bisa menjadi pemenangnya? Untuk dalam penelitian kami mengambil tema yaitu lingkungan dengan judul pengolahan limbah sisa makanan berbasis aplikasi untuk mengurangi limbah dan meningkatkan perekonomian masyarakat Lamongan. Nah, di sini itu kita bertujuan untuk mengurangi limbah di Kabupaten Lamongan, yang mana limbah sisa makanan ini sebelumnya kurang dimanfaatkan untuk hal yang lebih berguna. Jadi untuk masyarakat di sini itu kalau ada limbah sisa makanan langsung dibuang gitu aja. Yeah. Nah, di sini kita mengubah mindset itu untuk perubahan menjadi yang lebih baik, yaitu bisa dijadikan sebagai nilai ekonomis. Oke. Jadi ide kalian ini muncul karena masyarakat yang sering sekali ya membuang sampah tanpa memikirkan pengolahan untuk menjadi ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, keren sekali untuk karyanya. Nah, apakah ide itu muncul dari kalian sendiri atau sudah terkonsep atau terpilih oleh pembina? Untuk ide sendiri tuh murni dari kita sendiri, karena kita kan melihat kayak permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, lalu kita cari solusinya seperti apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Nah, untuk tahap-tahapnya nih, tahap dari mulai kalian pendaftaran ataupun sampai di babak finalnya dan kalian bisa meraih juara itu apa aja tahapnya? Untuk tahap sendiri tuh dimulai dari pengiriman proposal ya. Untuk pengiriman proposal ada 13 tim dari Manila, terus nanti direview oleh para juri. Untuk direview oleh para juri, nanti lanjut ke tahap pengumpulan laporan. Lah, jadi sebelum laporan itu proposal dulu, bentuk proposal. Untuk laporan, terus nanti dipilih oleh juri untuk melanjutkan ke babak final. Oke, jadi ini lombanya tuh offline atau online? Iya. Online? Iya, Oke, jadi online. dari awal sampai akhir tuh kalian sudah mengirimkan karya, proposal, atau laporan tuh lewat online ya? Iya, padahal tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaannya itu offline. Oke, disayangkan ya Pak? Iya, sejak pandemi jadi online. Oke, ini kalau offline itu tempatnya itu berada di mana? Untuk tempatnya itu biasanya ganti-ganti ya, tapi terakhir kali itu tuh ada di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Nah, dari MAN ini kan ada 13 tim ya awalnya ya. Apakah mereka semua itu memiliki tema yang sama dengan kalian atau berbeda-beda? Untuk temanya yang mengambil tema lingkungan itu ada 3 tim, dan untuk yang lainnya itu berbeda-beda temanya. Jadi ada yang ke ISH, FTR, atau MST. Oke. Jadi kalau karyanya sama nih, apakah tetap boleh atau didiskualifikasi?
kalau temanya sama? Untuk tema sendiri kan boleh sama, tetapi untuk kayak pembahasan itu kan biasanya Oh. akan berbeda. Oh gitu. Oke. Untuk kesulitannya dari kalian sendiri, apa dari awal sampai tahap final itu apa? Kesulitan yang kalian alami? Untuk kesulitan sendiri kan kita ambil permasalahan tentang sampah ya. Dan untuk sampah sendiri tuh kan kita kan ingin menjadikan nilai sampah itu menjadi nilai yang ekonomis. Lah, untuk menjadi nilai ekonomis tersendiri itu kan kita harus mengolah gitu kayak jadi kita tuh harus Membuat inovasi. ya, inovasi gitu. Jadi susahnya itu di situ ya, kalian bingung bagaimana cara kita itu bisa karya kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Karya kita kan ini pemanfaatan limbah sisa makanan. Nah, itu dihubungkan sama teknologi saat ini. Kita memanfaatkan smartphone untuk disambungkan ke aplikasi. Jadi, untuk pengirim sampahnya itu bisa melewat aplikasi yang kita buat ini. Jadi konsepnya kita Jadi kalian tuh membuat aplikasi ya untuk Iya. memudahkan para masyarakat untuk mengirimkan hasil Limbah- pengolahan limbah. limbahnya. Oh, untuk limbahnya. pengolahan dari kita sendiri. Oh, Dan gitu. untuk kalau para warga ingin membuat limbah sampah sisa makanan itu bernilai ekonomis, kita juga mensosialisasikan tersebut. Oke. Kayak untuk pembuatan ekoenzim dan lain-lain. Oh, jadi aplikasinya itu masih ada ya sampai sekarang? ada. Dan di dalam aplikasinya itu banyak-banyak fitur. Dan salah satunya yaitu market, yang mana kita dari pengolahan limbah sisa makanan tersebut itu kita jadikan kayak ekoenzim, pupuk, dan dijual lagi di dalam aplikasi tersebut. Tetapi ada juga masyarakat umum yang mana juga ikut mengelola hasil limbah, bisa dijualkan di aplikasi kita. Oke, gitu ya. Nah, dari aplikasi itu apakah masih berjalan sampai sekarang? Masih. Oke, masih ya. Oke, nah jadi aplikasi itu mungkin sangat bermanfaat ya bagi semua orang. Bagaimana aplikasi itu bisa mengurangi adanya limbah yang berserakan di lingkungan ya. Nah, menurut saya ini sangat berguna nih bagi warga Manila ya. Karena dari kita bisa lihat biasanya kan para siswa itu buang sampah itu biasanya kan sembarangan gitu ya. Jadi kalau dari ide kalian ini sangat bisa nih menimbulkan kesadaran ya bagi semua orang akan pentingnya untuk menjaga lingkungan gitu ya. Oke, nah ini yang saya ingin tahu, bagaimana kalian bisa satu tim? Ketemunya di mana? Apakah sudah dari lama kalian kenal atau gimana? Kebetulan kita dulu itu dari satu SMP. Oh gitu. Ya, dari satu SMP, dan kita memiliki minat yang sama untuk masuk ke karya ilmiah remaja ini. Jadi dari SMP dulu juga sudah mengikuti karya ilmiah remaja kayak gini? Di SMP nggak ada ekstra karya ilmiah. Oh jadi baru di MAN ya? Iya, karena kita tahu info karya ilmiah ini pun dari kakak kelas juga, kok banyak prestasinya Iya. gitu. Jadi kita Oke, saya juga dapat info nih kayak karya ilmiah remaja itu termasuk ekstra yang sangat sering mendapatkan juara nih di MAN Satu Lamongan. Keren sekali. Nah, selain lomba opsi ini, apakah kalian juga pernah mengikuti perlombaan di ajang yang lain? Untuk sebelum opsi ini, kami juga mengikuti lomba ISPO, yaitu Indonesia Scan Project. Kita mengambil tema tentang teknologi. Di situ alhamdulillahnya kami juga meraih juara 3. Itu pas kalian kelas berapa? kelas 11. Kelas 10. Kelas 11. Oh, kelas 11. Oh, gitu. Nah, untuk di lomba opsi sama yang lomba ISPO ya. Apakah perbedaannya itu sangat jauh gitu? Apakah sama aja teknisnya atau tahapannya, kesulitannya itu sama aja atau berbeda? Untuk perbedaannya itu kalau ISPO itu tuh harus wajib pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. Ya, karena nanti kalau untuk ISPO sendiri tuh nanti dipilih, ada beberapa tim yang dipilih untuk bisa melanjutkan perlombaan yang ada di luar negeri. Oh, jadi ISPO itu bisa melanjutkan di ajang internasional ya? Iya, itu pun dipilih dari pihak ISPO. Sedangkan OPSI sendiri itu tingkat nasional, dan itu yang menyelenggarakan kan tadi Kemendikbudristek. Dan untuk juri-jurinya itu
dari perguruan-perguruan tinggi kayak dosen-dosen gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, untuk pesan yang ingin kalian sampaikan untuk para teman-teman semuanya atau adik-adik kelas ataupun adik-adik yang mau memasuki MAN yang mungkin tertarik nih dengan karya ilmiah remaja. Bermimpilah, berproseslah, percayalah, dan pantaskan diri bahwa kesuksesan akan menunggu. Oke, keren sekali. Kalau dari Kak Mida nih, apa pesannya untuk para teman-teman dan adik-adik? Untuk adik-adik yang mau ikut ke karya ilmiah, jangan ragu untuk ikut dan munculkanlah ide-ide yang kreatif dan bermanfaat untuk sekitar dan realisasikan di masyarakat. Oke, dari pesan Kak Ilmi dan Kak Mida kita bisa mengambil hikmahnya ya, untuk kita bisa bermimpi, berproses, dan kita bisa meraih mimpi kita itu menjadi hal yang sangat membanggakan ya Kak ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertanyaan buat Kak Ilmi dan Kak Mida. Selamat atas medalinya dan semoga tetap sukses selalu dan bisa tetap membanggakan madrasah kita. Oke, sekian dari saya dan Manela TV. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.